Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon Seorang Player. Kita masuk di part 38. Di awal video ini, di perbatasan kerajaan Ruben bagian barat, terlihat penerus keluarga Aston County, Dylan Aston dan pasukan Knights miliknya yang telah menghabisi para monster yang muncul di sana. Wakil Kapten, apa ini telah sudah semua? Bagaimana situasi kita sekarang? Wakil Kaptennya membalas, tak ada yang aneh, tak satu pun binatang liar tidak terlihat, bahkan monster pun tidak ada. Dylan yang merasa heran menimpali, katanya ada banyak monster berbahaya di kawasan perbatasan, sampai-sampai ada perintah darurat untuk mengatasi mereka. Tapi yang kita temui selama ini cuma beberapa orc dan monster goblin. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu, apa kabar mengenai Knight keluarga Templeton yang dikirim ke batasan utara itu benar? Wakil Kaptennya menjelaskan, benar, mereka juga mendapatkan perintah dari divisi intel kerajaan untuk pergi ke sana. Karena Song Swordmaster langsung memimpin mereka. Muncul sebuah rumor kalau ada monster setingkat dragon muncul di sana. Mendengar hal itu, Dylan memandang jauh mengatakan, jika situasinya serius itu, sampai-sampai Sang Swordmaster harus turun langsung. Aku harap jalan jauh kita kemari tidak sia-sia. Wakil Kaptennya yang merasa cemas membalas, tapi Kapten, apa Anda tidak merasakan ada sesuatu yang janggal? Memang, para Knight seperti kita ini sering dikirim ke medan perang untuk melawan para monster. Tapi bukannya ini pertama kalinya Sang Raja mengirim para pasukan elit saja untuk membasmi para monster. Rasanya benar-benar aneh untuk mengirim kekuatan sebesar ini ke setiap perbatasan sekaligus. Hal ini pasti akan melemahkan kekuatan dan keamanan di kawasan ibu kota. Tapi tentu saja masih ada keluarga Magnaia dan Randall yang berjaga di sana. Harusnya tidak akan ada masalah kan? Mendengar semua hal itu, Dylan juga mulai merasa khawatir membalas. Untuk sekarang, periksalah kawasan sekitar kita sampai subuh. Pilihlah 2 tim untuk melakukan itu. Lalu, kirimkanlah 1 tim untuk melaporkan situasinya ke ayahku. Wakil Kaptennya menimpali. Kalau begitu, untuk tim lainnya bagaimana? Dylan melanjutkan, kirim mereka ke ibu kota. Suruh mereka untuk memeriksa keadaan ibu kota dan juga sang raja secara diam-diam. Aku punya firasat buruk soal ini. Kita beralih kembali pada Raoul dan keempat elit Knight-nya yang tengah berhadapan dengan sang guardian gate-nya, Lionman Boarman Champion. Di mana setelah Raoul menahan serangan pertama sang guardian gate-nya, ia berteriak memberikan perintah untuk Philip dan juga Jack untuk menyerang. Namun, meski mereka berdua menyerangnya sekaligus, sang gate guardiannya bisa dengan mudah menahan mereka. Ditambah lagi, meski Pierce melepaskan serangan lanjutan, kedua anak panah yang dilepaskannya langsung ditahan oleh guardian gate-nya. Tentu saja hal itu membuat ketiganya terkejut. Bagaimana bisa sang guardian gate-nya menahan mereka bertiga sekaligus? Namun terkejutnya, mereka malah bertambah ketika sang guardian gate-nya tak hanya bisa menahan mereka, tetapi juga mengampaskan mereka satu persatu. Mulai dari Pierce, Jack, dan terakhir Philip. Meskipun begitu, Raoul memanfaatkan situasi itu untuk menerjangnya, yang membuatnya berhasil menarik serangannya pada tubuh guardian gate-nya. Tapi sayangnya, serangannya masih terlalu dangkal dan hanya membuat sang guardian gate-nya semakin murka. Seketika itu juga, sang guardian gate-nya mengayunkan kapaknya yang membuat hentakan keras hingga bisa menghembaskan angin yang cukup kencang menerpa mereka semua. Kemudian, setelah anginnya mereda, Pierce menatap Jack di dekatnya bertanya, apa kau masih bisa bergerak, Jack? Jack membalas, iya tentu saja, segini mah bukan apa-apa. Pierce menimpali, dia lebih merepotkan dari yang kuduga. Gerakan yang cepat dengan tubuh sebesar itu. Pertarungan kali ini tidak akan mudah. Dari semua monster yang pernah kutemui dalam gate, dialah yang paling kuat. Sembari memperhatikan guardian gate-nya, Raoul berkata, Philip, apa kau baik-baik saja? Apa kau masih bisa bertarung? Sembari bangkit dari jatuhnya, Philip membalas, ya, saya baik-baik saja, Master. Tapi berhati-hatilah, dia berada di level yang berbeda dari semua gate guardian yang pernah kita hadapi. Raoul yang menyadari hal yang sama menimpali. Mana yang awalnya tertekan, tiba-tiba terbebas. Itu pasti memberikan dampak yang cukup signifikan. Dan faktanya, wujud monster itu tak ada bedanya dari gate guardian Rangse. Tapi kita tak boleh menyerah hanya karena itu. Semakin kuat lawan kita, semakin cepat juga proses pertumbuhan kita. Seperti itulah Pulse Knight kan?
Dia hanyalah batu loncatan untuk kita. Dengarkan aku semuanya. Jack, Pierce, aku akan membuat sebuah celah. Jadi, langsung serang dia saat aku beri aba-aba. Incarlah titik lemahnya, lalu selesai pertarungan ini dalam sekali serang. Paham? Mendengar perintahnya, Jack dan Pierce membalas. Siap, Master. Langsung berikan perintah saja, Master. Aku siap kok. Philip di sampingnya menambahi, Master, refleks monster itu tidak normal. Saya rasa tidak akan mudah untuk membuat celah. Sembari menggunakan skill miliknya, Raul mengatakan, ya, tunggu dan lihatlah. Aku sudah sangat menantikan kesempatan untuk menggunakan ini di pertarungan asli. Dan kurasa dialah lawan yang tepat untuk mencobanya kan? Radiant Aura aktif. Tepat setelah ia mengatakan itu, sepasang sayap yang bersinar terang muncul di punggungnya yang membuat mereka semua kebingungan. Cahaya apa ini? Cahaya ilahi? Tubuhku, apa-apaan ini? Aku merasa tubuhku perlahan pulih. Apa ini efek dari skill itu? Bersamaan dengan Nakia yang terbangun dari pingsannya, Yos yang menjaganya berpikir, itu skill yang aku lihat di upacara waktu itu. Sesuai ekspektasiku, Master memang sangat hebat. Lalu, di tengah rasa bingung mereka, Raul mengatakan, demi mengalahkan raid monster itu, aku perlu bantuan kalian sebagai rekanku. Ini pertama kalinya aku menggunakan skill ini di pertarungan kesungguhan. Jadi, aku masih merasa ragu. Tapi kalian sudah mengikutiku sampai sejauh ini, dan bahkan sampai mempertaruhkan nyawa kalian untukku. Jadi, bukankah aku juga harus bertindak selayaknya seorang master? Kelihatannya, kita juga sudah membuang terlalu banyak waktu dalam gate ini. Jadi, aku akhir ini sekarang. Tepat setelah Raul mengatakan itu, meskipun sempat terkejut dengan cahaya yang dipancarkannya, sang guardian monsternya kembali mengawum sembari mengayunkan kapaknya ke arah Raul. Tentu saja, Raul langsung melompat menghindarinya, lalu menyerang balik dengan tebasan pedangnya. Namun serangannya dipatahkan dengan mudah, yang membuatnya kembali terpental mundur sembari berpikir, sialan, aku tak menyangka gerakannya akan secepat ini. Apa dia beneran seekor raid monster? Aku tidak yakin bisa mengalahkannya sendiri, tapi setidaknya aku masih bisa menahan monster ini sampai kami bisa membuat sebuah celah. Kemudian, di saat perhatian monsternya tertuju pada Raul, Josh yang menyadari jika Nakia telah terbangun bertanya, Nona Alkemis, kamu sudah sadarkah? Nakia pun mengangguk membenarkannya. Iya, lebih dari itu, kenapa Master di sana sendirian? Di saat yang sama, Jack yang merasa khawatir bertanya, Hey, Pierce, lihat itu. Master sedang bertarung sendirian. Bukankah kita harusnya ikut membantu? Pierce membalas, tenanglah, apa kau sudah lupa dengan perintahnya tadi? Saat ini, Master Malis belum memberikan sinyalnya, jadi tenangkanlah dirimu, dan tunggulah sampai waktu yang tepat datang. Karena kita bisa mempercayakan semuanya pada Master kita. Di tengah pertarungannya yang begitu intens, Raul sendiri berpikir, sedikit lagi, jika aku bisa bertahan sedikit lagi, telekinesisku akan bisa mengenai senjatanya. Nah, kena kan? Seketika itu juga, Raul yang berhasil mentelekinesis kapaknya menekannya dengan sangat keras yang membuat guardian gate-nya terkapar karena tekanan yang begitu insen dari kapaknya. Meskipun begitu, guardian gate-nya tanya tinggal diam, di mana ia segera melepaskan kapaknya lalu melompat ke udara. Melihat hal itu, Raul pun berteriak, "Sekaranglah saatnya, kalian semua cepat serang dia!" Mendengar teriakannya, seketika itu juga ketiga Knights-nya melepaskan serangannya, mulai dari Pierce dengan anak panahnya, lalu Jack dan Philip dengan serangan kombonya, dan diakhiri dengan Raul melalui teknik pedangnya. Kemudian, sembari menyimpan pedangnya, Raul pun menghela napasnya. Ternyari saja. Philip yang menghampirinya bertanya, "Master, Anda tidak apa-apa kan?" Raul membalas, "Aku baik-baik saja, tapi aku mau istirahat sebentar untuk sekarang." Jack yang juga merasa khawatir menambahi, "Master, bukannya tadi itu agak berlebihan. Aku tidak percaya Anda menggunakan skill area recovery hanya untuk memulihkan kami." Raul membalas, "Toh, aku tidak bisa mengalahkan raid monsternya sendirian. Dan jika aku punya rekan, sudah sepatutnya aku menaruh kepercayaan pada mereka. Nakia pun sudah bekerja keras untuk itu, dan sebagai master, aku juga harus." Namun, belum sempat Raul menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Bernard menghubunginya dengan komunikasi guild. "Master, bisakah Anda mendengar ini?" Raul yang kebingungan membalas, "Kenapa sistem komunikasi guildnya nyala? Apa itu Bernard? Ada apa?" Bernard menimpali, "Master, kita dalam masalah besar. Ibu kota kerajaan saat ini sedang diserang oleh pasukan keisaran."
Sementara itu, di sana kerajaan Ruben sendiri, sang raja yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya berkata, "Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya sudah kau lakukan? Tak cukup dengan mengerahkan pedangmu ke ayah dan rajamu, kau bahkan tak segan merenggut nyawa saudaramu sendiri. Apa kau benar-benar sudah gila, Herdian?" Pangeran Herdian yang kini menunjukkan niat aslinya membalas, "Ini demi masa depan kerajaan kita, ayah. Penyakit yang kau miliki sudah merenggut kemampuanmu mengatur negara ini. Dan juga semua saudaraku tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mewarisi tahtamu. Jadi sudah sewajarnya kalau aku mengambil tindakan untuk mengatasi krisis itu kan?" Mendengar perkataannya, sang raja yang begitu geram berteriak, "Demi masa depan kerajaan ini katamu? Apa kau ingin bilang kalau kau mewujudkan itu dengan bekerja sama dengan kekaisaran?" Dengan dinginnya, Pangeran Herdian membalas, "Sudah waktunya kita harus mengakhiri perselisihan panjang kita dengan kekaisaran. Kerajaan Ruben akan memasuki era perdamaian bersama kekaisaran Kranen. Dan semua itu akan terjadi di bawah perintahku." Tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja Pak Carson muncul, membunuh ketiga anggota Imperial Hound di sana, lalu beradu pedang dengan Pangeran Herdian. "Herdian de Ruben, dasar pengkhianat!" Pangeran Herdian yang bisa menahan pedangnya membalas, "Kepala Asosiasi Knight, Tuan Carson, aku dengar semua aspek yang menghalangi revolusi kami sudah tersingkir dari ibu kota. Dan kelihatannya tingkat ancamanmu tidak berada di tingkatan para penghalang itu." Pak Carson yang begitu geram menimpali, "Apa yang kalian lakukan? Cepat bawa yang mulia raja ke tempat aman." Mendengar perintahnya, kedua prajurit yang melindungi sang raja pun langsung membopongnya. "Baik, akan segera kami lakukan. Kami akan mengawal Anda yang mulia." Melihat hal itu, Pangeran Herdian berkata, "Percuma saja. Tak ada lagi tempat aman untuknya di ibu kota ini." Pak Carson membalas, "Untuk sekarang, itu memanglah benar. Tapi kalau kami bisa bertahan sebentar saja, kalianlah yang akan memberikan kesempatan untuk menang." Mendengar hal itu, Pangeran Herdian yang penasaran bertanya, "Bertahan? Maksudmu sampai Aston atau Templeton kembali? Kau ini benar-benar tidak tahu apa-apa ya. Mereka semua kan sudah..." Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Pak Carson langsung saja menyelanya, "Aku rasa malah kau yang tidak tahu apa-apa. Sebentar lagi dia akan tiba, sang penyelamat dari kerajaan Ruben." Kita beralih ke depan gate di mana Raoul berada, di mana terlihat dua anggota Imperial Hound yang tengah berjaga di sana. Kenapa sih mereka menyuruh kita berjaga-jaga di tempat ini? Tidak mungkin mereka akan berhasil keluar hari ini. Bukan hanya hari ini, mereka akan berada di sana dalam selamanya. Kan rencana kita ini sudah sangat sempurna loh. Yang lain berarti sedang bersenang-senang di ibu kota sekarang. Sedangkan hanya kita berdua yang disuruh jaga-jaga di sini. Apes. Sayangnya, perbincangan mereka berdua langsung terhenti ketika Raoul melesat keluar dari gate-nya dan membunuh mereka berdua sekaligus. Kemudian, sembari memperhatikan sekitarnya, Raoul berpikir, para anjing kekaisaran itu menjaga gate yang ada di ibu kota. Kelihatannya, apa yang disampaikan oleh Baron itu benar adanya. Kalau keadaan di pinggiran kota saja sudah begini, kondisi di kawasan istana pasti lebih buruk daripada ini. Kami harus bergegas. Di saat Raoul berpikir seperti itu, para knight yang keluar dari gate-nya pun mengatakan, "Apa-apaan ini? Kok cuma ada pasukan kekaisaran? Orang-orangnya Randall kemana? Apa Randall juga ikut dikalahkan? Kalau Randall kalah, pastinya akan ada jejak pertarungan di sekitar sini. Tapi ini semuanya terlalu rapi. Apa mungkin mereka kabur dari sini?" Dan ini pun diakhiri dengan, di tengah rasa bingung mereka, Kain muncul mengatakan, "Randall tidak kabur. Toh sejak awal, mereka tidak perlu melakukan itu. Master, saya senang Anda bisa kembali dengan selamat."